Sejarah Tionghoa di Indonesia adalah kisah yang berjalan di dua wajah, antara keterlibatan yang begitu dalam denyut ekonomi Nusantara dan keterasingan yang dipaksakan oleh kebijakan serta prasangka. Dari pelabuhan kuno di Palembang, Tuban, dan Gresik, jejak mereka telah hadir sejak abad-abad awal perdagangan maritim. Mereka menikah dengan penduduk lokal, membangun keluarga, bahkan ikut menyebarkan agama Islam. Namun di sisi lain, mereka juga terus dibayang-bayangi stigma sebagai pendatang, meskipun banyak dari mereka telah lahir dan mati di tanah ini. Setiap era meninggalkan luka dan jejaknya sendiri. Pada masa kolonial, kebijakan Belanda membatasi ruang gerak Tionghoa dengan aturan diskriminatif. Namun di saat yang sama mereka dijadikan tulang punggung perdagangan. Pada masa kemerdekaan mereka terombang-ambing antara loyalitas dan kecurigaan. Tragedi politik tahun 1965 dan kerusuhan tahun 1998 menorehkan babak paling kelam dalam sejarah hubungan ini, meninggalkan trauma yang tak mudah dihapus. Sejarah kemudian berubah arah ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur naik menjadi presiden. Dengan keberanian melawan arus, ia mencabut kebijakan diskriminasi yang selama puluhan tahun telah mencekik etnis Tionghoa. Untuk pertama kalinya, budaya, bahasa, dan tradisi mereka bisa kembali muncul ke permukaan. Seolah pintu yang telah lama digembok akhirnya dihempaskan. Jauh sebelum bangsa Eropa menginjakkan kaki di Asia Tenggara, jauh sebelum nama Indonesia hadir dalam imajinasi dunia, kapal-kapal kayu dari Tiongkok telah lebih dulu menjelajahi lautan, berlayar menuju pesisir Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Mereka datang bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk berdagang. Mereka datang membawa keramik, logam, dan kain sutra, lalu menukarnya dengan rempah-rempah berharga seperti kapur barus, cengkeh, dan pala, serta emas dari negeri tropis yang kaya ini. Hubungan dagang ini tercatat dalam sejarah tertulis paling awal pada tahun 1225. Kala itu, seorang pejabat istana dinasti Song bernama Chou Jukua menyusun kitab Ju Fanji, sebuah ensiklopedia maritim yang mendokumentasikan negeri-negeri asing yang berdagang dengan Tiongkok. Dalam bukunya, ia menyebut nama-nama seperti San Fo Tzi yang oleh para sejarawan modern diidentifikasi sebagai Sriwijaya, Zaba atau Jawa, dan Kuntan atau Kuantan. Ia menuliskan bagaimana kapal-kapal Tiongkok secara reguler berdagang di wilayah itu. Ia juga menggambarkan Jawa sebagai negeri kaya dengan sistem hukum yang tertib, pelabuhan yang aktif, dan raja yang kuat. Namun jejak yang tak tertulis jauh lebih dalam. Di pelabuhan-pelabuhan seperti Palembang, Barus, Tuban, Gresik, dan Banten, para pedagang Tiongkok tidak hanya berdagang. Sebagian dari mereka memilih menetap, menikahi perempuan lokal, dan membangun keluarga. Mereka bukanlah penjajah atau kolonis, melainkan pelaut yang kemudian bertransformasi menjadi perantara budaya. Sebagian dari mereka memeluk Islam, sementara yang lain berbaur sepenuhnya ke dalam masyarakat pesisir. Di beberapa daerah, keturunan mereka dikenal sebagai cikal bakal peranakan, sebuah kelompok etnis campuran yang mewarisi darah Tionghoa dan lokal dalam satu tubuh. Jejak mereka nyaris tak terlihat dalam arsip kolonial, karena mereka datang jauh sebelum catatan Belanda mendominasi sejarah. Namun dalam tradisi lisan, dalam cerita rakyat, dan dalam kebiasaan dagang masyarakat pesisir, kehadiran mereka meninggalkan pengaruh. Di Barus, Sumatera misalnya, nama Chin atau Cinki pernah dipakai untuk menyebut pedagang asing. Di Jawa, kisah tentang orang Tionghoa Muslim yang membantu membangun pelabuhan atau menyuplai logistik kerajaan tersebar luas. Meski tidak semuanya tercatat secara resmi, yang menarik hubungan itu tidak bersifat satu arah. Beberapa kerajaan di Jawa dan Sumatera juga mengirim utusan ke Tiongkok. Dinasti Song dan dinasti Yuan mencatat kedatangan delegasi dari negeri-negeri selatan. Para raja Nusantara mengirimkan hadiah, menyampaikan penghormatan, dan membuka jalan untuk kerja sama dagang yang saling menguntungkan. Ini adalah bukti adanya hubungan yang setara antara dua peradaban maritim yang kuat dan mandiri, bukan hubungan kolonialisme. Artinya,
Komunitas Tionghoa di Indonesia bukan sekadar warisan migrasi ekonomi atau kolonialisme Belanda. Mereka adalah bagian dari sejarah panjang Asia, hasil dari interaksi antar peradaban yang berlangsung jauh sebelum bangsa Barat menganggap Asia Tenggara sebagai halaman belakang untuk dieksploitasi. Mereka datang bukan dengan senjata, tetapi dengan timbangan, bukan dengan bendera, melainkan dengan bahasa dagang. Dan itulah sebabnya jejak mereka sulit ditemukan dalam peta politik, namun mudah terlihat dalam pola budaya dan ekonomi lokal yang mereka sentuh. Semua itu berubah drastis ketika Tiongkok di era dinasti Ming mengutus seorang tokoh besar yang kelak mengubah arah sejarah hubungan Asia, Laksamana Zheng He. Sebuah nama yang memimpin armada maritim terbesar di dunia pada masanya, berlayar ke selatan, termasuk ke Nusantara. Dengan kedatangannya, hubungan Tiongkok dan Indonesia tidak lagi sekadar dagang, melainkan mulai meninggalkan jejak kebudayaan dan pengaruh politik yang jauh lebih besar. Pada awal abad ke-15, Asia menyaksikan salah satu armada laut terbesar yang pernah dikerahkan dalam sejarah manusia. Dari pelabuhan Nanjing dan kemudian Quanzhou, ratusan kapal raksasa berangkat ke samudra, dipimpin seorang kasim muslim asal Yunan yang kemudian dikenal dunia dengan nama Laksamana Zheng He. Antara tahun 1405 hingga 1433, ia memimpin 7 kali pelayaran ke Samudra Hindia. Tujuan utamanya bukan penaklukan, melainkan diplomasi dan perdagangan, sekaligus menegaskan wibawa dinasti Ming di luar Tiongkok. Nusantara menjadi salah satu tujuan utama. Catatan resmi Ming Shilu menyebut kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Malaka menerima kunjungan Zheng He. Armada itu membawa kain sutra, porselen, dan obat-obatan, lalu kembali dengan rempah, kayu cendana, serta hasil bumi. Di setiap singgahan, Zheng He juga membangun jaringan diplomatik, mempertemukan utusan lokal dengan kekaisaran Tiongkok. Para penguasa lokal menyambut baik kedatangan ini. Mereka melihatnya sebagai bentuk pengakuan politik dari salah satu kekaisaran terbesar di Asia kala itu, sekaligus membuka peluang perdagangan yang lebih luas. Yang membedakan ekspedisi Zheng He dengan arus perantau sebelumnya adalah sifatnya yang resmi dan terstruktur. Jika pada abad-abad sebelumnya para pedagang Tionghoa datang sendiri atau berkelompok kecil untuk berdagang lalu menetap secara organik, maka kali ini yang datang adalah ekspedisi negara. Para awak kapalnya bukan hanya pedagang, tetapi juga prajurit, pejabat, bahkan ulama muslim yang menjadi bagian dari jaringan diplomasi maritim dinasti Ming. Dari sinilah lahir komunitas Tionghoa dengan corak yang berbeda. Di Semarang misalnya, legenda lokal menyebutkan Zheng He pernah singgah, meninggalkan jejak berupa kelenteng Sampokong yang hingga kini tetap menjadi situs sejarah penting. Di Palembang, tradisi lisan mengisahkan kehadiran kelompok Tionghoa Muslim. Mereka ikut memperkuat perdagangan di sepanjang Sungai Musi, menjadi jembatan antara pedagang lokal dengan jaringan internasional. Kedatangan Zheng He terjadi di tengah persaingan politik yang memanas di Nusantara. Saat itu, kerajaan Majapahit sedang berada di puncak kejayaannya, namun mulai menghadapi tantangan dari kerajaan Islam pesisir. Dalam situasi itu, kehadiran armada Ming dengan kekuatan militer dan ekonomi raksasa memberi dampak besar. Bagi kerajaan-kerajaan kecil, dukungan Tiongkok bisa menjadi penyeimbang terhadap dominasi Majapahit. Sementara bagi para pedagang Muslim, keberadaan perantau dari Tiongkok yang juga Muslim menjadi jembatan penting, menguatkan jaringan dagang berbasis keislaman di Asia Tenggara. Ekspedisi ini berakhir pada tahun 1433 setelah Zheng He wafat dalam perjalanan pulang. Dinasti Ming kemudian menutup kebijakan maritim, menarik kapal-kapalnya dan menghentikan pelayaran jauh ke selatan. Namun warisan ekspedisi itu tetap menetap. Komunitas Tionghoa yang ditinggalkan Zheng He menjadi bagian dari struktur sosial pelabuhan Nusantara. Meskipun jumlahnya tidak besar, mereka berpengaruh dalam perdagangan, diplomasi, dan budaya. Dari sinilah akar pertama komunitas Tionghoa Muslim di Nusantara terbentuk, meninggalkan jejak yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini.
Memasuki abad ke-17, Nusantara mulai menapaki babak baru. Gelombang kapal dari Tiongkok masih terus berlabuh. Namun kali ini, mereka tidak lagi sendirian. Dari arah barat datang kekuatan baru yang jauh lebih agresif, bangsa Eropa. Setelah Portugis lebih dulu singgah, Belanda menyusul pada tahun 1602 dengan mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Bagi orang Tionghoa, kemunculan VOC adalah peluang sekaligus bencana. Belanda yang baru menancapkan kekuasaan di Batavia membutuhkan tenaga kerja, pedagang, dan pengelola ekonomi. Orang-orang Tionghoa menjadi pilihan utama. Mereka telah terbiasa dengan perdagangan internasional, menguasai jaringan dagang, dan dikenal disiplin dalam bekerja. VOC pun mendatangkan ribuan orang Tionghoa dari Fujian dan Guangdong untuk mengisi Batavia. Sebagian bekerja sebagai tukang kayu, buruh pelabuhan, atau pengrajin. Sebagian lainnya menjadi pedagang menengah yang memasok kebutuhan sehari-hari masyarakat kota. Dalam 2 dekade, komunitas Tionghoa tumbuh pesat di Batavia. Mereka mengisi celah yang tidak digarap oleh Belanda maupun penduduk pribumi. Sebagian menjadi penyewa tanah, pengelola pajak, hingga rentenir. Kehadiran mereka membuat roda ekonomi berputar lebih cepat, namun sekaligus menimbulkan kecemburuan. Bagi VOC, komunitas Tionghoa adalah mitra penting, sekaligus ancaman demografis, karena jumlah mereka terus bertambah dari tahun ke tahun. Ketegangan itu akhirnya meledak pada tahun 1740. Saat ekonomi menurun dan pengangguran meningkat, pemerintah VOC mulai khawatir jumlah orang Tionghoa yang tak terkendali dikhawatirkan akan memicu pemberontakan. Desas-desus pun merebak, konon mereka akan diusir keluar dari Jawa. Ketika kabar itu sampai ke telinga komunitas Tionghoa, pecahlah bentrokan antara kelompok perantau dengan tentara Belanda. Situasi memburuk hanya dalam hitungan hari. Pada bulan Oktober tahun 1740, Gubernur Jenderal Adrian Falkenier mengeluarkan sebuah perintah. Perintah yang kelak tercatat sebagai salah satu pembantaian etnis terbesar di Asia Tenggara. Pasukan VOC dibantu serdadu bayaran menyerbu permukiman Tionghoa di Batavia. Rumah-rumah dibakar, penduduk diseret keluar, dan dibantai tanpa ampun. Dalam hitungan minggu, lebih dari 10.000 orang Tionghoa tewas. Jalanan Batavia pun berubah menjadi lautan darah. Bagi Belanda, tragedi itu dianggap sebagai solusi untuk meredam ancaman. Namun bagi komunitas Tionghoa, peristiwa itu meninggalkan trauma yang begitu dalam. Trauma yang diwariskan turun-temurun. Ironisnya, meskipun pernah menjadi korban pembantaian, orang Tionghoa tidak pernah bisa dihapuskan dari ekonomi Batavia. Setelah tragedi tahun 1740, VOC tetap membutuhkan mereka sebagai perantara pajak dan perdagangan. Komunitas Tionghoa yang tersisa perlahan bangkit kembali, lebih hati-hati, lebih terkendali oleh aturan kolonial. Dari sinilah lahir pola hubungan yang terus berulang. Mereka dijadikan tulang punggung ekonomi, namun pada saat yang sama selalu menjadi target kecurigaan dan kebencian setiap kali krisis melanda. Memasuki abad ke-19, kontrol Belanda atas Nusantara semakin kuat setelah runtuhnya VOC pada tahun 1799. Posisi VOC diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Komunitas Tionghoa yang jumlahnya sudah cukup besar di kota-kota pelabuhan menjadi bagian penting dari struktur sosial dan ekonomi kolonial. Namun mereka tidak pernah diperlakukan setara. Pemerintah Belanda sengaja menciptakan sistem kasta sosial. Di lapisan teratas adalah orang Eropa. Di lapisan tengah kelompok timur asing yang mencakup Tionghoa, Arab, dan India. Sementara pribumi ditempatkan di posisi paling bawah. Kebijakan ini jelas tidak netral. Dengan menempatkan Tionghoa di antara pribumi dan Eropa, Belanda sengaja menciptakan jurang sosial. Orang Tionghoa diberi akses terbatas ke sektor ekonomi, tetapi tetap dijauhkan dari politik. Mereka bisa menjadi pedagang, penyewa tanah, hingga pengelola pajak. Namun, mereka tidak memiliki hak politik seperti orang Eropa. Di sisi lain, kebijakan ini membuat pribumi memandang mereka sebagai orang asing yang diistimewakan.
Sentimen kebencian pun tumbuh, meski sesungguhnya itu adalah ciptaan struktur kolonial itu sendiri. Untuk mengontrol komunitas Tionghoa, Belanda menerapkan kebijakan Kapitan Cina, yaitu pengangkatan seorang pemimpin dari komunitas Tionghoa oleh pemerintah kolonial. Kapitan ini berfungsi sebagai perantara, bertugas mengatur komunitasnya, mengumpulkan pajak, dan menjaga ketertiban sesuai kepentingan Belanda. Nama-nama seperti Kapitan Ganjie di Batavia atau Oei Tambasia yang terkenal pada pertengahan abad ke-19 menjadi tokoh penting. Mereka memiliki otoritas besar sekaligus menjadi simbol keterikatan komunitas Tionghoa pada kekuasaan kolonial. Selain itu, Belanda juga menerapkan kebijakan pemukiman khusus. Orang Tionghoa diwajibkan tinggal di kawasan tertentu yang dikenal sebagai pecinan dan tidak boleh keluar tanpa surat izin. Kebijakan ini, yang disebut Passenstelsel, berlaku hingga awal abad ke-20. Sistem ini tidak hanya mengontrol pergerakan, tetapi juga menegaskan segregasi sosial antara Tionghoa, pribumi, dan Eropa. Meski diatur dengan ketat, peran orang Tionghoa dalam ekonomi Hindia Belanda tidak bisa diremehkan. Mereka menjadi penggerak industri batik di Pekalongan, pengusaha gula di Jawa Tengah, pedagang besar di Surabaya, hingga perintis usaha perkebunan di Sumatera. Di Batavia, mereka menguasai distribusi beras, kayu, dan kebutuhan pokok lainnya. Banyak di antara mereka yang naik kelas menjadi tuan tanah atau pemilik perusahaan, menjadikan komunitas Tionghoa sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang nyata di Hindia Belanda. Di bidang budaya, abad ke-19 juga melahirkan figur-figur Tionghoa Indonesia yang berkontribusi pada literasi dan identitas. Lee Kim Hock misalnya, dikenal sebagai salah satu pelopor sastra Melayu modern. Karya-karyanya menjadi jembatan antara bahasa Melayu dan komunitas Tionghoa, sekaligus membuka jalan bagi perkembangan bahasa Indonesia di masa depan. Namun, semua itu tidak menghapus fakta bahwa posisi mereka tetap rapuh. Setiap kali terjadi krisis ekonomi atau gejolak sosial, orang Tionghoa sering dijadikan kambing hitam. Situasi ini menimbulkan jurang kepercayaan yang dalam, baik dengan pribumi maupun dengan pemerintah kolonial. Belanda sendiri tidak pernah berusaha menjembatani jurang itu. Justru disitulah letak kekuatan politiknya. Divide et impera, politik pecah belah dan kuasai. Dengan cara ini, orang Tionghoa di Hindia Belanda menjadi pilar ekonomi sekaligus sasaran kebencian. Mereka ditinggikan dalam peran ekonomi, namun dijatuhkan dalam status sosial dan politik. Sebuah paradoks yang terus membayangi perjalanan mereka hingga abad ke-20. Memasuki abad ke-20, Hindia Belanda berubah drastis. Modernisasi, pertumbuhan kota-kota besar, dan munculnya ide-ide nasionalisme membuat berbagai kelompok etnis mulai mencari jati dirinya. Bagi komunitas Tionghoa, situasinya jauh lebih rumit. Meskipun mereka sudah mapan secara ekonomi, namun secara sosial dan politik mereka tetap dipinggirkan. Pertanyaan besar pun muncul, apakah mereka akan selamanya menjadi orang asing di negeri ini? Ataukah justru menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas? Disinilah organisasi modern pertama komunitas Tionghoa lahir. Pada tahun 1900 berdiri Tionghoa Hwekoan atau THHK di Batavia. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Tionghoa, mengajarkan ajaran Konfusianisme, dan berusaha mempertahankan identitas budaya leluhur. Hanya setahun kemudian, pada tahun 1901, THHK sudah memiliki sekolah yang melahirkan ribuan murid setiap tahun. Sekolah-sekolah ini tersebar di kota-kota besar Jawa dan Sumatera. Pendidikan pun menjadi alat penting untuk membangkitkan kesadaran etnis Tionghoa akan asal-usul dan identitas mereka. Tak lama kemudian lahir media cetak yang memperkuat suara komunitas. Salah satunya adalah surat kabar Sinpo yang berdiri pada tahun 1910 dan menjadi salah satu media paling berpengaruh. Di bawah redaksi tokoh-tokoh seperti Kui Hing Chiat dan Liem Koen Hian, Sinpo tidak hanya menyuarakan isu Tionghoa, tetapi juga mulai memberi perhatian pada pergerakan nasional Indonesia. Bahkan pada tahun 1928, Sinpo menjadi salah satu koran pertama yang mempublikasikan lirik Indonesia Raya karya W.R. Supratman.
Namun, identitas politik komunitas Tionghoa tidak pernah tunggal. Ada yang memilih tetap dekat dengan Belanda, seperti kaum elit yang membentuk Partai Chung Hua Hui pada tahun 1928. Partai ini mewakili kalangan Tionghoa kaya yang lebih loyal kepada pemerintah kolonial. Sebaliknya, pada tahun 1932 lahir Partai Tionghoa Indonesia yang dipimpin oleh Liam Coen Hian. PTI menolak status orang asing dan menuntut pengakuan penuh sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Liam Coen Hian bahkan menulis bahwa masa depan Tionghoa di Hindia hanya bisa terjamin jika mereka ikut bergabung dalam perjuangan nasional. Perbedaan pandangan itu memperlihatkan dilema besar yang dihadapi komunitas Tionghoa. Sebagian masih memandang Tiongkok sebagai tanah air sejati, terutama setelah revolusi Xinhai tahun 1911 yang menggulingkan dinasti Qing dan melahirkan Republik Tiongkok di bawah Sun Yat-sen. Namun, sebagian lain merasa masa depan mereka justru berada di Hindia Belanda, tanah kelahiran sekaligus tempat mereka hidup turun-temurun. Di tengah tarik-menarik itu, peran individu juga tak kalah penting. Kwe Tiam Ching, seorang jurnalis sekaligus intelektual, menulis tentang diskriminasi yang menimpa Tionghoa dan pribumi. Baginya, kedua kelompok itu sesungguhnya sama-sama korban kolonialisme. Sementara itu, tokoh seperti Liam Coen Hian berani melangkah lebih jauh dengan bergabung bersama kaum nasionalis Indonesia, bahkan menjadi anggota Partai Indonesia Raya yang dipimpin Soetomo. Awal abad ke-20 menjadi masa pencarian identitas yang penuh kerumitan. Komunitas Tionghoa memiliki modal ekonomi dan pendidikan yang kuat, namun mereka tetap terjebak dalam struktur kolonial yang membatasi ruang gerak. Di satu sisi, mereka berusaha menjaga warisan leluhur. Di sisi lain, sebagian mulai mengikatkan diri dengan perjuangan rakyat Indonesia yang semakin keras menentang kolonialisme Belanda. Dan ketika Jepang datang pada tahun 1942, segalanya berubah. Komunitas Tionghoa kembali memasuki babak baru. Represi militer, perpecahan internal, dan posisi yang semakin sulit mewarnai kehidupan mereka di bawah pendudukan. Pada tahun 1942, kekuatan baru datang dari timur. Jepang merebut Hindia Belanda hanya dalam hitungan bulan. Seluruh struktur kolonial yang telah berdiri berabad-abad runtuh seketika. Komunitas Tionghoa langsung berada dalam posisi yang sulit. Sejak lama sebagian dari mereka bersimpati pada Tiongkok, terutama setelah invasi Jepang ke Manchuria pada tahun 1931 dan Perang Tiongkok-Jepang yang meletus pada tahun 1937. Dukungan moral maupun dana dari komunitas Tionghoa di Indonesia kepada pemerintah Tiongkok saat itu cukup besar, dan Jepang sangat menyadari hal itu. Akibatnya, orang-orang Tionghoa dicurigai. Mereka sering diperlakukan lebih keras oleh tentara pendudukan. Banyak sekolah Tionghoa ditutup, media berbahasa Tionghoa dilarang. Tokoh-tokoh komunitas diawasi ketat, sebagian pedagang bahkan mengalami penyitaan harta oleh tentara Jepang. Namun di sisi lain, Jepang juga berusaha memanfaatkan jurang sosial lama. Mereka mengadu domba antara pribumi dan Tionghoa, melanjutkan politik pecah belah kolonial hanya dengan wajah yang berbeda. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, posisi orang Tionghoa kembali dilematis. Di satu sisi, banyak pemuda Tionghoa ikut bergerak mendukung Republik. Ada yang bergabung dengan Laskar Rakyat, ada pula yang aktif di bidang logistik dan perdagangan, menyuplai kebutuhan perang kemerdekaan. Beberapa tokoh seperti Liam Coen Hian bahkan terang-terangan menyatakan dukungan pada Republik Muda. Ia ikut membantu diplomasi Indonesia di luar negeri. Namun tidak semua berjalan mulus. Sebagian komunitas Tionghoa yang masih terikat dengan jaringan Belanda atau Tiongkok daratan memilih bersikap netral, menunggu siapa yang akan menang. Sikap ini membuat mereka sering dicurigai, baik oleh pejuang Indonesia maupun oleh Belanda yang kembali mencoba menancapkan kekuasaan.
Masa revolusi pun menjadi masa penuh ketidakpastian. Di beberapa daerah, orang Tionghoa dipandang sebagai kawan seperjuangan. Tetapi di daerah lain, mereka justru dianggap sebagai kelompok luar yang tidak jelas kesetiaannya. Periode revolusi tahun 1945 hingga 1949 membuka babak baru bagi komunitas Tionghoa. Mereka harus menentukan pilihan politik yang jelas, tetap menjadi orang luar dengan identitas transnasional, atau sepenuhnya bergabung dengan republik yang baru lahir. Perdebatan ini semakin tajam setelah Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Dari sinilah awal mula kebijakan kewarganegaraan yang ketat dirumuskan. Kebijakan yang kemudian memicu perdebatan panjang tentang siapa yang berhak disebut warga negara Indonesia dan bagaimana nasib orang Tionghoa yang selama berabad-abad sudah berakar di tanah ini. Tahun 50-an, Indonesia masih rapuh. Sebuah negara baru yang mewarisi problem kolonial yang begitu kompleks. Salah satunya adalah keberadaan ratusan ribu penduduk Tionghoa. Secara hukum, mereka masih dianggap warga negara asing. Pemerintah Indonesia berusaha mencari jalan tengah, namun yang muncul justru serangkaian kebijakan. Kebijakan yang seringkali bukan menyelesaikan masalah, melainkan memperkeruh suasana. Awalnya ada upaya untuk mengintegrasikan komunitas Tionghoa. Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958 memberi mereka pilihan, apakah mau mengambil kewarganegaraan Indonesia atau tetap memegang kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok. Namun pilihan ini tidak pernah mudah. Banyak keluarga sudah turun-temurun tinggal di Indonesia, tapi ikatan budaya dan politik dengan Tiongkok masih kuat, apalagi setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Kebijakan yang paling keras muncul pada tahun 1959, ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1959. Aturan ini melarang pedagang asing yang sebagian besar adalah orang Tionghoa non-warga negara Indonesia untuk berdagang di pedesaan. Mereka diwajibkan pindah ke kota dalam waktu singkat. Kebijakan ini menimbulkan guncangan besar. Ribuan keluarga Tionghoa terpaksa meninggalkan desa-desa tempat mereka sudah lama tinggal. Banyak yang jatuh miskin mendadak, kehilangan rumah dan mata pencaharian. Tekanan ini tidak berhenti di situ. Pada awal tahun 1960-an, hubungan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok semakin erat di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dari hubungan politik itu lahir kebijakan repatriasi massal. Antara tahun 1960 hingga 1965, lebih dari 100.000 orang Tionghoa dikirim kembali ke Tiongkok melalui program resmi. Sebagian memang memilih pulang karena masih memiliki kerabat di sana. Namun bagi banyak orang lainnya, repatriasi itu lebih mirip pengusiran. Mereka meninggalkan tanah kelahiran hanya untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu di negeri asing. Di tengah situasi sulit ini, muncul perpecahan di tubuh komunitas Tionghoa sendiri. Sebagian mendukung integrasi penuh dengan Indonesia, seperti kelompok yang berafiliasi dengan Partai Tionghoa Indonesia dan beberapa tokoh pergerakan. Sebagian lain masih melihat Tiongkok sebagai tanah air sejati. Perbedaan pilihan ini menimbulkan ketegangan internal yang kelak diperparah dengan pecahnya konflik ideologi pada pertengahan tahun 1960-an. Masa awal Republik yang penuh gejolak menempatkan komunitas Tionghoa dalam posisi semakin terjepit. Mereka sudah kehilangan kebebasan ekonomi di pedesaan dan hubungan dengan negeri leluhur pun tidak otomatis memberi perlindungan. Ketika badai politik tahun 1965 datang, posisi mereka menjadi semakin rapuh. Tahun 1965 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Bagi komunitas Tionghoa, peristiwa ini menandai awal dekade penuh tekanan. Setelah gerakan 30 September, Partai Komunis Indonesia dituduh sebagai dalang kudeta.
Dalam arus pembantaian anti-PKI yang terjadi, ratusan ribu orang tewas. Di tengah gelombang itu, orang Tionghoa ikut terseret. Alasannya sederhana, Republik Rakyat Tiongkok secara terbuka mendukung PKI dan hubungan diplomatik Soekarno-Beijing kala itu memang erat. Dari sinilah stigma mulai terbentuk. Orang Tionghoa, terutama yang belum berstatus WNI, dicurigai memiliki kedekatan dengan komunisme. Media massa Orde Baru yang mulai bangkit sejak tahun 1966 mempopulerkan narasi itu dan memperkuat anggapan bahwa mereka adalah kaki tangan RRT. Akibatnya ribuan keluarga Tionghoa diperiksa, ditahan, bahkan ada yang diusir dari pekerjaannya. Di beberapa daerah, rumah-rumah mereka diserbu massa yang sedang dibakar isu anti-komunis. Setelah kejatuhan Soekarno, Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Orde Baru berdiri dengan janji stabilitas dan pembangunan. Namun bagi komunitas Tionghoa, era ini berarti 3 dekade panjang asimilasi paksa dan diskriminasi struktural. Pada tahun 1967, instruksi Presidium Kabinet resmi melarang segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa di ruang publik. Bahasa Mandarin dilarang dipakai di sekolah, papan nama toko, bahkan pada prasasti makam. Surat kabar berbahasa Tionghoa ditutup dan perayaan Imlek hanya bisa dilakukan secara diam-diam di dalam rumah. Identitas Tionghoa dipaksa disembunyikan, sementara generasi baru tumbuh tanpa akses pada bahasa dan budaya leluhur mereka. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan warga keturunan Tionghoa untuk mengganti nama mereka menjadi nama Indonesia. Kebijakan ini melahirkan ribuan nama baru yang tiba-tiba muncul di dokumen resmi, sementara nama asli mereka hilang dari catatan publik. Paspor, KTP, dan dokumen negara mencantumkan kode khusus yang menandai etnis Tionghoa. Stigma itu resmi dilembagakan oleh negara, menjadikan mereka warga negara kelas 2. Ironisnya, di saat yang sama pemerintah Orde Baru justru sangat mengandalkan kelompok pengusaha Tionghoa untuk menopang pembangunan ekonomi. Tokoh seperti Liam Sioe Liong, yang kemudian dikenal sebagai Sudono Salim, menjadi tangan kanan Soeharto dalam bisnis skala raksasa. Ia mendirikan Salim Group yang merajai industri makanan, semen, hingga perbankan. Tokoh-tokoh lain seperti Mochtar Riyadi membangun Lipo Group, sementara Eka Cipta Wijaja mendirikan Sinarmas. Prajogo Pangestu menguasai petrokimia dan kayu. Mereka menjadi konglomerat yang mendominasi pasar, didukung oleh akses istimewa ke kredit bank dan konsesi pemerintah. Kehadiran segelintir konglomerat inilah yang makin memperkuat citra bahwa orang Tionghoa menguasai perekonomian. Padahal kenyataannya, mayoritas orang Tionghoa hidup sebagai pedagang kecil, pengusaha kelontong, atau pegawai biasa. Mereka tidak menikmati kekayaan seperti segelintir elit, tetapi kebijakan negara dan propaganda Orde Baru menyamaratakan seluruh komunitas. Selain itu, akses ke dunia politik dan birokrasi tetap tertutup. Hampir tidak ada pejabat tinggi dari etnis Tionghoa yang diangkat dalam pemerintahan. Mereka dijauhkan dari militer, kepolisian, dan politik formal. Peran mereka dibatasi hanya di bidang ekonomi, tetapi pada saat yang sama mereka menjadi kambing hitam ketika ketidakpuasan sosial muncul. Selama 3 dekade, orang Tionghoa di Indonesia hidup dalam sebuah paradoks. Di satu sisi, mereka menjadi motor pembangunan, di sisi lain tetap dianggap orang asing, meskipun sudah lahir dan meninggal di tanah yang sama. Krisis moneter yang meledak pada tahun 1997 menghantam Indonesia jauh lebih keras dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Rupiah terjun bebas. Harga kebutuhan pokok melonjak dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Ketidakpuasan terhadap rezim Orde Baru mencapai puncaknya. Dalam situasi kacau ini, prasangka lama yang dipupuk selama berpuluh tahun terhadap komunitas Tionghoa kembali dijadikan pelampiasan. Pada bulan Mei tahun 1998, kerusuhan pecah di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Toko-toko dan rumah-rumah milik warga Tionghoa menjadi sasaran utama.
Ribuan bangunan dijarah dan dibakar, membuat banyak keluarga kehilangan segalanya dalam semalam. Lebih dari 1.000 orang tewas, sebagian besar akibat terjebak dalam kebakaran gedung yang dibakar massa. Tragedi ini tidak hanya berupa penjarahan dan pembunuhan. Laporan Komnas HAM dan tim gabungan pencari fakta menyebutkan terjadinya kekerasan seksual yang sistematis terhadap perempuan Tionghoa. Puluhan kasus pemerkosaan dan pelecehan dilaporkan, meskipun hingga kini tidak pernah benar-benar diusut tuntas. Luka itu meninggalkan trauma mendalam, bukan hanya pada korban langsung, tetapi juga pada seluruh komunitas Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan Mei terjadi bersamaan dengan lengsernya Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Bagi komunitas Tionghoa, kejatuhan Orde Baru memang membuka pintu menuju era reformasi, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Mereka sekali lagi menjadi kambing hitam dalam pusaran krisis nasional, mengulang pola yang sudah berulang kali terjadi sejak zaman kolonial. Reformasi juga membawa titik balik. Setelah tragedi Mei tahun 1998, ruang publik kembali terbuka. Diskusi tentang diskriminasi terhadap orang Tionghoa mulai dilakukan secara terbuka. Pemerintah pun tak bisa lagi menutup mata terhadap warisan kebijakan asimilasi paksa yang telah dijalankan selama 3 dekade. Pasca kerusuhan Mei tahun 1998 dan lengsernya Soeharto, Indonesia memasuki masa reformasi. Di tengah kebebasan politik yang mulai tumbuh, muncul satu figur yang berani mengambil langkah-langkah bersejarah. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menjadi presiden keempat Indonesia pada tahun 1999. Salah satu keputusan paling monumental dari Gus Dur adalah mencabut larangan resmi terhadap kebudayaan Tionghoa. Instruksi Presidium tahun 1967 yang selama lebih dari 3 dekade melarang penggunaan bahasa Mandarin, aksara Tionghoa, dan simbol budaya dinyatakan tidak berlaku lagi. Sejak itu, masyarakat Tionghoa boleh kembali merayakan Imlek secara terbuka, memasang papan nama dengan huruf Mandarin, dan memulihkan praktik budaya yang sebelumnya dilarang. Gus Dur juga mengambil langkah simbolis yang sangat kuat, menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional, meskipun baru diresmikan sepenuhnya pada tahun 2003 di era Presiden Megawati. Keputusan ini memberi pesan bahwa orang Tionghoa bukan lagi warga kelas 2, melainkan bagian sah dari bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, negara mengakui bahwa pluralitas etnis adalah bagian dari identitas nasional. Langkah-langkah ini tidak hanya bersifat simbolis. Ia memulihkan rasa percaya diri yang hilang selama 3 dekade Orde Baru. Sekolah-sekolah bahasa Mandarin bermunculan kembali. Kelenteng-kelenteng direnovasi, bukan lagi sekadar tempat ibadah tersembunyi, melainkan simbol warisan budaya yang diakui oleh negara. Media berbahasa Tionghoa terbit kembali, mengisi ruang publik yang sudah lama tertutup. Namun, kebijakan Gus Dur juga memicu resistensi. Sebagian kalangan menilai langkah itu terlalu cepat, bahkan menuduhnya mengistimewakan orang Tionghoa. Tetapi Gus Dur tetap teguh menyatakan bahwa tidak ada warga negara yang boleh diperlakukan berbeda hanya karena etnisnya. Bagi banyak orang Tionghoa, Gus Dur akan selalu dikenang sebagai bapak pluralisme, sosok yang berani menghapus warisan diskriminasi Orde Baru. Masa inilah yang menjadi titik balik. Setelah berabad-abad mengalami diskriminasi, komunitas Tionghoa akhirnya kembali memiliki ruang di tanah yang sudah mereka tempati secara turun-temurun. Meskipun demikian, era reformasi juga membawa tantangan baru. Dengan kebebasan politik yang terbuka, isu identitas kembali mencuat, terutama ketika tokoh-tokoh Tionghoa mulai memasuki panggung politik nasional. Meski diskriminasi resmi telah dihapus sejak era Gus Dur, dampak panjang sejarah hubungan etnis Tionghoa dengan Indonesia masih terasa hingga sekarang. Dari sisi sosial, sebagian masyarakat masih menyimpan prasangka lama.
Istilah bernada peyoratif masih sering muncul dalam percakapan sehari-hari atau media sosial, terutama saat isu politik menghangat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan negara sudah berubah, penyembuhan luka sosial membutuhkan waktu lebih panjang. Namun dari sisi lain, kontribusi nyata komunitas Tionghoa dalam pembangunan ekonomi dan kebudayaan Indonesia tidak bisa dipungkiri. Sejak awal mereka aktif dalam perdagangan, industri, dan perniagaan. Hingga kini, peran itu berlanjut dalam skala yang jauh lebih besar. Banyak perusahaan raksasa di Indonesia dimiliki atau didirikan oleh pengusaha keturunan Tionghoa. Nama-nama seperti Liem Sioe Liong atau Sudono Salim dengan Grup Salim, Eka Cipta Wijaja dengan Sinarmas, serta Robert Budi dan Michael Hartono dengan Jarum, menjadi simbol pengaruh besar dalam perekonomian Indonesia sejak era Orde Baru hingga hari ini. Generasi penerus mereka tidak hanya melanjutkan bisnis lama, tetapi juga merambah sektor baru seperti teknologi, perbankan digital, dan energi terbarukan. Selain itu, di era modern muncul pula tokoh-tokoh baru yang memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital. Nama seperti William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, dan Ferry Unardi, pendiri Traveloka, menjadi bukti bahwa pengusaha Tionghoa kini tidak lagi hanya identik dengan konglomerat lama, tetapi juga hadir sebagai inovator di bidang teknologi. Dalam dunia seni dan hiburan, banyak figur keturunan Tionghoa yang kini dikenal luas, dari musik, film, hingga sastra. Karya mereka semakin diterima sebagai bagian dari budaya Indonesia. Perubahan ini menunjukkan lahirnya generasi yang lebih cair, lebih terintegrasi, dan tidak lagi merasa harus menyembunyikan identitasnya. Dampak sosial politik pun tidak kalah menarik untuk dicatat. Kasus Ahok misalnya memperlihatkan bahwa politik identitas masih berpengaruh kuat. Namun kehadirannya juga membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk lebih percaya diri masuk ke dunia politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan kata lain, representasi sudah terbentuk meski jalan yang ditempuh tetap terjal. Kesimpulannya, posisi etnis Tionghoa di Indonesia hari ini adalah hasil tarik-menarik antara sejarah panjang diskriminasi dan keterbukaan era reformasi. Di satu sisi, mereka telah menjadi bagian penting dari mesin ekonomi nasional. Namun di sisi lain, mereka tetap rentan dijadikan sasaran ketika situasi politik memanas. Inilah paradoks yang hingga kini masih mewarnai hubungan antara etnis Tionghoa dan bangsa Indonesia. Kisah ini bukan sekadar tentang sebuah etnis, ia adalah cermin tentang bagaimana bangsa Indonesia berhadapan dengan keberagaman. Setiap kebijakan diskriminatif meninggalkan luka, setiap upaya asimilasi melahirkan dilema identitas. Namun setiap langkah pembauran selalu menghadirkan harapan baru. Kini, di tengah dunia yang kian terbuka, kisah Tionghoa Indonesia tetap relevan. Ia mengingatkan kita bahwa bangsa besar tidak dibangun dengan menghapus perbedaan, melainkan dengan mengelolanya. Bahwa kekuatan ekonomi tak berarti bila rapuh di hadapan politik identitas. Dan bahwa sejarah panjang diskriminasi hanya bisa ditebus dengan keberanian untuk menatap masa depan yang lebih adil. Pada akhirnya, hubungan Tionghoa dan Indonesia adalah kisah tentang tarik-menarik antara luka masa lalu dan kemungkinan masa depan. Kisah yang penuh paradoks, tapi sekaligus membuka ruang bagi generasi baru untuk menulis bab berikutnya, yang semoga tidak lagi dilandasi oleh kecurigaan, melainkan kepercayaan.